Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Noyasti Yulista, Prodi Manajemen dengan NIM 2023 110028. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi yang akan saya paparkan dengan judul Pemahaman terhadap konsep utama pada aspek manajemen dan kebutuhan tenaga kerja dalam studi kelayakan. Baik teman-teman, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Pada slide ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang apa itu studi kelayakan dan mengapa studi ini penting dalam konteks bisnis atau proyek. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, yang dimana definisi dari studi kelayakan itu sendiri adalah studi yang dilakukan untuk mengukur suatu peluang bisnis. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah bisnis atau proyek tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, evaluasi ini itu mencakup berbagai aspek, yaitu ada aspek manajemen yang meliputi bagaimana proyek atau bisnis akan dikelola, struktur organisasi dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, aspek keuangan yang meliputi analisis biaya, pendapatan, keuntungan, dan sumber pendanaan proyek atau bisnis. Yang ketiga, aspek teknis yang meliputi kelayakan teknologi yang akan digunakan dan ketersediaan infrastruktur dan proses produksi. Yang berikut aspek pasar, yang dimana analisis potensi pasar, target konsumen, dan strategi pemasaran. Yang berikut aspek lingkungan, yaitu dampak proyek atau bisnis terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Next, yaitu pola pemberdayaan SDM yang diperlukan untuk mendukung manajemen dalam studi kelayakan. Pentingnya SDM dalam studi kelayakan bukan hanya tentang angka-angka dan proyeksi keuangan, tapi juga tentang manusia yang akan menjalankan bisnis tersebut. SDM yang kompeten dan berdaya adalah kunci keberhasilan sebuah proyek. Oleh karena itu, SDM menjadi aspek krusial dalam studi kelayakan. Nah, pentingnya aspek manajemen dalam studi kelayakan, yang dimana manajemen adalah tulang punggung dari setiap proyek atau bisnis. Tanpa manajemen yang baik, proyek atau bisnis akan sulit mencapai tujuannya. Lalu SDM yang kompeten adalah kunci keberhasilan sebuah proyek. Bayangkan teman-teman jika dalam sebuah usaha itu tidak ada yang namanya manajemen ataupun SDM. Pasti sebuah proyek atau bisnis itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena yang dimana kunci dari keberhasilan sebuah proyek atau bisnis itu adalah bagaimana manajemennya itu bisa teratur, organisasiannya bisa teratur, lalu bagaimana karyawan-karyawannya itu bisa bekerja dengan baik. Tentunya adanya implementasi dari SDM yang mendukung manajemen dalam studi kelayakan. Lalu berikut adalah dalam mendukung manajemen studi kelayakan, pola pemberdayaan SDM yang efektif sangatlah penting. Maka berikut adalah beberapa poin-poin penting yang mendukung manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan sangat penting. Nah, kenapa? Karena ini memastikan bahwa SDM memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan terkini. Tujuannya itu adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan yang terlibat dalam studi kelayakan. Sebagai contoh dari pelatihan dan pengembangan ini adalah dengan mengadakan pelatihan tentang metodologi studi kelayakan, analisis data, dan keterampilan relevan lainnya. Oke, yang berikut adalah identifikasi kebutuhan SDM. Identifikasi kebutuhan SDM itu merupakan proses yang sangat penting dalam studi kelayakan. Kenapa ini menjadi salah satu objek penting? Karena dalam memastikan bahwa proyek memiliki orang-orang yang tepat
dengan keterampilan yang tepat guna untuk keberhasilan suatu bisnis atau usaha. Nah, dalam analisis kebutuhan SDM harus dilakukan secara komprehensif. Kenapa? Karena jika tidak dilakukan secara komprehensif, itu bisa saja uh, akan mengakibatkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, sebagai contohnya itu adalah untuk posisi manajer keuangan dibutuhkannya seorang dengan gelar akuntansi dan pengalaman kerja 5 tahun agar tidak salah posisi. Ini juga menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung tercapainya tujuan sebuah organisasi. Yang berikut adalah rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen yang tepat memastikan bahwa organisasi mendapatkan kandidat yang tidak hanya memenuhi kualifikasi teknis, tetapi juga sesuai dengan budaya perusahaan dan kebutuhan proyek. Nah, proses rekrutmen harus dilakukan secara efektif untuk menarik kandidat terbaik. Sebagai contoh yaitu dengan kita melakukan wawancara atau simulasi kerja untuk menilai kemampuan mereka. Karena sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan itu tentunya kita harus diwawancarai dulu agar ARD ataupun perusahaan itu dapat mengetahui kemampuan kita itu di bidang apa. Lalu yang berikut, pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan adalah elemen yang sangat penting dalam manajemen SDM, terutama dalam konteks studi kelayakan. Hal ini karena dapat meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan apresiasi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Nah, memberikan apresiasi atas kontribusi karyawan dalam studi kelayakan ini merupakan komponen yang penting dalam mendukung studi kelayakan. Kenapa? Karena secara tidak langsung dengan memberikan dengan memberikan apresiasi atau penghargaan, itu karyawan akan termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Ini contohnya itu adalah menciptakan budaya yang menghargai kerja keras dan dedikasi. Next, yaitu ciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, dengan lingkungan kerja yang positif, itu akan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Nah, dengan memastikan fasilitas kerja yang memadai dan tidak membahayakan kesehatan karyawan, ini akan menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi. Nah, contoh yaitu budaya kerja yang positif dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Yang berikut adalah pemberdayaan sumber daya manusia memiliki banyak manfaat antara lain. Nah, adapun beberapa manfaat yang mungkin menjadi suatu hal yang diperlukan dalam manajemen untuk mendukung studi kelayakan. Yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas, yang ketiga, risiko proyek yang lebih kecil. Ini adalah beberapa hal ya, hanya sebagian saja yang menjadi manfaat dari pemberdayaan sumber daya untuk studi kelayakan. Berikut adalah kesimpulan. Pola pemberdayaan sumber daya manusia untuk mendukung manajemen dalam studi kelayakan adalah proses memberikan karyawan otonomi, tanggung jawab, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks studi kelayakan, pemberdayaan sumber daya manusia sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas analisis, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Nah, jadi pola pemberdayaan SDM ini sangat mendukung manajemen dalam studi kelayakan. Ini adalah hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis atau proyek. Jadi bagi siapa yang memiliki usaha atau bisnis, pentingnya itu manajemen dalam bisnis tersebut. Jadi itu saja presentasi dan penjelasan dari materi yang sudah saya bawakan. Untuk selanjutnya, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.